Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Dari rumah kami bercerita, dari rumah kami berbagi manfaat. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali terkait parenting. Saya membacakan ya, tentunya dalam rangka menguatkan diri saya, juga buat ayah bunda teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait cara mengubah kebiasaan buruk anak. Semoga sekali lagi ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh ya. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Yang pertama adalah cara mengubah kebiasaan buruk anak. Itu yang pertama adalah konsisten. Konsisten dan disiplin orang tua sangat menentukan dalam hal ini. Contoh, hari ini anak berperilaku buruk. Anak dinasehati dan diingatkan. Besoknya ketika anak berperilaku yang sama lagi, dan pas sekali ketika Anda sedang lelah karena baru pulang dari kantor, maka perilaku anak tadi pun diabaikan. Orang tua harus bisa konsisten mengarahkan dan terus mengingatkan anak mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di sini yang pertama adalah cara mengubah kebiasaan buruk itu adalah konsisten. Konsisten ketika hari ini dilaksanakan, konsisten di masa yang akan datang dilaksanakan. Jadi tidak inkonsisten. Maksudnya jadi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Maka meskipun kita sedang lelah, informasikan bahwa aturannya tetap. Kalau perilaku buruk, dinasehati dan diingatkan, serta konsekuensi lainnya misalnya. Yang kedua adalah hargai proses. Contoh, anak biasanya bermain gadget bisa sampai lebih dari 4 jam per hari. Lalu, orang tua pun menasehati anak agar bermain gadget tidak lebih dari 2 jam sehari. Pelan-pelan, anak pun menunjukkan progres di mana dia berhasil menurunkan dari 4 jam menjadi 3 jam per hari. Walaupun belum mencapai 2 jam per hari, tetapi anak sudah menunjukkan hasil dan hal ini patut dihargai. Beri anak pujian dan reward agar anak menjadi lebih semangat lagi agar bisa berusaha hanya main gadget 2 jam sehari. Nah, ini adalah contoh misalnya. Sebetulnya ya kalau bisa ya diminimalisir gitu. Terus misalnya juga bisa sholat gitu ya. Kalau sholat 5 waktu baru satu waktu, tetap diapresiasi. Hargai prosesnya agar tentunya anak menjadi lebih semangat lagi. Yang ketiga adalah bicara bersama. Orang tua perlu untuk meluangkan waktu untuk bicara bersama tentang hal-hal apa saja yang Anda harapkan yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya komunikasi antara orang tua dan anak, maka pelan-pelan diharapkan anak pun akan mengerti tentang apa-apa saja yang tidak seharusnya dia lakukan. Maka tentunya ketika kita menyalahkan anak, kita harus berkomunikasi. Apa penyebabnya yang menjadikan anak melakukan hal yang seperti itu? Sehingga dengan adanya komunikasi pelan-pelan diharapkan anak akan mengerti apa yang harus dia lakukan atau apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Oke, lanjut ke berikutnya. Jadilah role model. Nah, contoh, jika orang tua ingin anak tidak terus-terusan main HP, maka orang tua juga harus memberi contoh yang baik. Jangan hanya mau anaknya berubah, tapi diri sendiri tidak mau berubah sama sekali. Ingat, children see, children learn. Jadi ingat, anak melihat, anak belajar. Sehingga ya bismillah ya ayah bunda, kalau kita mau belajar, mari bersama-sama merubah dari diri kita sendiri. Semoga ya Allah mengistiqomahkan kita semuanya. Yang berikutnya adalah stop berkata jangan. Nah, maksudnya kan orang tua terbiasa kalau melarang anak melakukan sesuatu itu selalu pakai kata jangan. Kalau yang ditekankannya hanya tidak boleh dilakukan, anak mana tahu yang boleh dilakukan itu apa. Contoh, kalau ngomong jangan teriak-teriak dong. Yang seharusnya dikatakan adalah
Dek, kalau ngomong yang pelan-pelan ya. Nah, dengan begini anak jadi tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Maksudnya sangat mungkin otak merespon ketika segala sesuatu diberikan kata jangan, maka bisa jadi dia bereaksi negatif. Nah, ada hal yang memang boleh menggunakan kata jangan. Nanti ada ruang-ruang yang prinsipil yang boleh mengatakan jangan. Sehingga ya lebih baik kita memberitahu dulu sebelum mengatakan jangan. Kenapa sih hujan-hujanan? Nah gitu, sehingga tahu kenapa sih jangan hujan-hujanan. Jadi sampaikan dulu di awalnya. Nah, tahu nggak ini hujan apa, terus kandungannya apa? Bolehkah berhujan-hujanan gitu? Ya, lanjut ke soal nomor bukan soal ya, nomor berikutnya. Tetapkan konsekuensi. Ajak anak untuk berdiskusi tentang konsekuensi. Konsekuensi apa yang harus dia dapatkan jika dia mengulangi kebiasaan buruknya. Konsekuensi ini harus disetujui juga oleh anak agar anak berkomitmen untuk berubah. Jika memang suatu hari anak mengulangi kebiasaan buruk itu lagi, maka orang tua wajib menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati di awal tadi. Nah, cara mengubah kebiasaan buruk diantaranya adalah tetapkan konsekuensi. Ajak anak untuk berdiskusi agar konsekuensinya tahu ya. Kita jangan main hukum anak kalau ternyata dia dan kita belum mengadakan komunikasi atau kerjasama agak ya supaya sama-sama berkomitmen gitu. Nah, konsekuensi ini harus disetujui oleh anak agar anak berkomitmen untuk berubah. Jadi jangan yang sulit-sulit ya, misalnya kalau kamu tidak sholat dikirimkan ke Bandung, padahal tidak mungkin misalnya gitu ya. Nah, itu harus disepakati juga supaya sama-sama ada komitmen dan anak pun ada keinginan untuk berubah. Yang berikutnya adalah tidak ada yang instan. Orang tua harus punya mindset dan sadar bahwa dalam mengubah kebiasaan itu butuh proses dan butuh waktu. Tidak bisa didapatkan dengan instan. Butuh kedisiplinan dan konsistensi dari orang tua untuk terus mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai serta aturan-aturan sejak dini. Tetaplah semangat untuk terus menunjukkan pada anak contoh-contoh perilaku positif pada anak. Jadi tidak ada yang instan. Ayah bunda, teman-teman semuanya, kita pun belajar matematika, belajar apapun itu tidak langsung bisa. Sehingga prosesnya harus kita hargai. Sehingga butuh kedisiplinan dan konsekuensi serta konsistensi dari orang tua untuk terus mengingatkan. Kalau sekali tidak, nah, jangan langsung marah, bersabar. Terus meneruslah sehingga ya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, sehingga anak kita bisa berubah dari hal buruk menjadi baik. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah cara mengubah kebiasaan buruk pada anak. Yang pertama tentunya kasih sayang yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menguatkannya dari ilmu, dari agama yang hari ini kita miliki kan mengajarkan kasih sayang. Dan tentunya yang terakhir, tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses, semuanya perlu penghargaan dan apresiasi dari apa yang hari ini kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.